Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, salam sehat dan tetap semangat belajar. Ya, kita lanjutkan kegiatan belajar teks prosedur kali ini dengan kompetensi dasar 3.2 menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur, dan 4.2 mengembangkan teks prosedur dengan memperhatikan hasil analisis terhadap isi, struktur, dan kebahasaan. Adapun tujuan pembelajaran yang diharapkan dapat tercapai dari proses belajar kali ini antara lain: 1. Peserta didik mampu mengungkapkan kembali struktur teks prosedur. 2. Peserta didik mampu mengungkapkan aspek kebahasaan teks prosedur. 3. Peserta didik mampu menyusun rancangan garis besar suatu prosedur. Dan 4. Peserta didik mampu mengembangkan teks prosedur dengan memperhatikan isi, struktur, dan aspek kebahasaan. Ya, esensi materi bagian 1. Kebahasaan teks prosedur. Kebahasaan teks prosedur antara lain: yang pertama, banyak menggunakan kata-kata kerja perintah atau imperatif seperti harus, pastikan, jangan, hindari, ceritakanlah, jadilah, tunjukkanlah, dan gunakanlah. Kedua, banyak menggunakan kata-kata teknis yang berkaitan dengan topik yang dibahasnya. Apabila teks tersebut berkenaan dengan masalah komunikasi misalnya, maka akan digunakan istilah-istilah dalam komunikasi. Ketiga, banyak menggunakan kata penghubung atau konjungsi, partikel yang bermakna penambahan seperti selain itu, pun, kemudian, selanjutnya, oleh karena itu, lalu, setelah itu, dan di samping itu. Keempat, banyak menggunakan kata-kata persuasif atau kata-kata yang bersifat mengajak, menyarankan. Dan yang kelima, apabila prosedur itu berupa resep dan petunjuk penggunaan alat, akan digunakan gambaran rinci tentang benda dan alat yang dipakai, termasuk ukuran, jumlah, dan warna. Ya, berikut disajikan kembali contoh analisis struktur teks prosedur. Silakan dicermati ya. Nah, berikut contoh analisis kebahasaan teks prosedur. Seperti yang sudah disampaikan tadi, di sana ada penggunaan kata kerja imperatif, kemudian konjungsi, lalu pernyataan persuasif, selanjutnya kata teknis, dan terakhir gambaran benda atau alat. Silakan dicermati ya. Esensi materi bagian 2. Langkah menyusun prosedur. Langkah-langkah penyusunan teks prosedur sebagai berikut. 1. Menginventarisasi macam-macam kegiatan yang pernah atau dapat dilakukan. 2. Menentukan tema kegiatan. 3. Membuat kerangka dalam bentuk topik-topik kegiatan secara garis besar. 4. Mensistematisasikan kerangka dengan benar dan mudah dipahami pembaca. 5. Mengumpulkan bahan-bahan. Dan 6. Mengembangkan kerangka menjadi sebuah petunjuk yang jelas dan lengkap. Demikian pemaparan esensi materi pelajaran kali ini. Semoga dapat membantu proses belajar kalian. Salam sehat dan tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.